Ayo kita terima rasa kemanusiaan. Indonesia aja masih banyak gak dimanusiakan. Boleh. 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 Tetapi ini beda lain cerita karena udah terjadi di negara Malaysia. Mereka chaos di sana. Mereka meminta hak yang lebih, meminta pulau, meminta ID, meminta rumah, meminta segala macam. Anda naik berapa bayar untuk sampai ke Indonesia? Banglawan 20 ringgit taka. 20.000. Ribu. Karena memang di sini ini pengungsi Rohingya termasuk Mas Muhammad diberikan uang saku begitu ya oleh organisasi IOM ya. Ya, Dan jumlahnya berapa Mas? uangnya. Iya. Uangnya 1.250.000. Oh, 1 juta. Yang ada sayur, ada udang. Orang itu siapa yang sekarang memobilisir penolakan itu? Mereka latar belakangnya apa? Mereka organisasi kemanusiaan bukan? Bapak tanya, kami ini siapa? Bapak nggak kenal warga sendiri gitu? Hah? Bapak nggak kenal orang-orang negeri sendiri gitu? Terlalu sedikit. Kamu makan saja. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, hari ini saya akan membahas ya ada satu komentar yang telah saya baca di video saya semalam. Jadi ini dari orang Malaysia. Jadi komentarnya macam ini, sis bahas Rohingya sis. Sekarang Rohingya lagi viral di Indo. Kasih tahu sama masyarakat Indo kenapa Malaysia menolak Bangla Rohingya. Semoga Indonesia tidak mengulangi kesalahan yang pernah kami lakukan sebelumnya. Ini adalah sebuah nasihat ya untuk kita orang Indonesia. Sekarang ini memang di Indonesia tengah panas membahas dan juga sedang membantah kedatangan atau yang katanya terdampar, tetapi terdampar hari-hari ada, selalu ada terdampar. Tapi kenapa di Indonesia ya? Jadi kita akan dengarkan mengenai isu nih, apa tanggapan rakyat Indonesia ya, kejadian yang bukan kali pertama nih ya, bukan kali pertama adanya puak-puak ini terdampar di Indonesia. Jom. Beginilah Kita akan dengar dulu, nanti kita akan komentari. Para pengungsi Rohingya. Kita lihat apa aja menunya. Menu yang ada sayur, ada udang. Hari ini menunya udang. Ada kuah juga. Ada kuah, ada udang. Apa maksudnya tunjuk macam itu? Tak puas hati? Tak cukup lah maksudnya nasinya macam tu ya? Lumayan menunya. Kita makan secara berkelompok bersama-sama. Mereka tidak puas lah dengan porsi nasi itu macam tu ya? Ketika mereka makan siang, mereka makan secara bersama-sama, berkelompok. Seperti kenduri, kelihatan seperti kenduri karena mereka ramai. Kita coba lihat ke tempat-tempat lain. Ini ada kelompok kecil,
Kita lihat kelompok kecil yang lain. Oke, mereka sedang makan. Kemudian ada kelompok lain juga sedang makan. Ya, kurang lebih seperti itu. Menu hari ini adalah udang dan kuah. Terlalu sedikit. Kamu makan saja. Kamu makan baru bersyukur karena negara ini sudah kasih makan kamu. Kamu pikir orang tanam padi itu gampang kah? Kalau kamu makan banyak, ada kapal itu kamu datang ke Papua. Baru kamu tembak kaladi, kasbi, dan petatas lain di Papua sini. Orang suka kasih makan juga tidak bersyukur sekali. Aduh, banyak-banyak bersyukur, saudara. Betul tuh Pak C. Kita coba melihat kondisi ruangan tempat para pengungsi ditampung. Ini ada tulisan Bangladesh, kalau nggak salah tulisannya Bangladesh. Ada grafiti, gambar sendal, terus ada tulisan, kayaknya tulisannya sendal dilarang masuk kayaknya ya. Kemudian ada ini, ada grafiti Sneta Lalita Saptika, ini nggak tahu. Kita naik ke lantai 2. Lantai 2 ini tempat ini ada jemuran. Mereka menjemur pakaiannya seperti ini. Kita coba naik ke lantai 2 ya. Ini suasana lantai 2. Lantai 2 penampungan para pengungsi. Ini ada beberapa ruangan. Mereka sedang bersih-bersih, lagi istirahat. Ini suasana di dalam ruangan sedang bersih-bersih. Lagi berusaha bersih-bersih. Inilah suasana di dalam penampungan sementara pengungsi Rohingya. Emang boleh? Emang boleh? Lihat. Rakyat sendiri aja susah mau cari makan. Jualan kecil-kecil lagi udah jualan untuk mencari makan. Lihat bagaimana struggle-nya orang sendiri. Rakyat Indonesia sendiri cari duit tuh macam mana coba? Ngorek tong sampah dibandingkan dengan orang yang pendatang, pengungsi yang menunya mewah, ayam, udang, itu juga mereka tidak puas hati, tidak bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh orang-orang kita. Tengok betapa sedapnya itu. Bisa mendasarkan pada adanya tuntutan sekelompok orang. Kelompok orang itu siapa yang sekarang memobilisir penolakan itu? Mereka latar belakangnya apa? Mereka organisasi kemanusiaan bukan? Kenapa pemerintah tidak bicara dengan Kontras Aceh yang telah lama menangani kasus pengungsian itu? Gimana Pak? Gimana coba ulangi coba, tolong. Ini kuping saya yang udek apa emang bapaknya ini yang kurang keras gitu ngomongnya. Bapak tanya, kami ini siapa?
Bapak nggak kenal warga sendiri gitu, hah? Bapak nggak kenal orang-orang negeri sendiri gitu. Kami rakyat Indonesia, Pak. Yang protes bukan sekelompok orang, yang protes dari Sabang sampai Merauke nggak mau tuh Betul. orang-orang Rohingya datang ke sini, orang-orang Rohingya ini ditampung di sini. Yang segelintir orang itu yang ngedukung, Pak. Yang segelintir orang itu tuh yang mendukung Rohingya datang ke sini, yaitu organisasi UNHCR yang katanya Bapak ini organisasi kemanusiaan ya gitu, padahal nggak ada manusia-manusianya gitu. Ini ya, kalau Bapak ngomongin kayak gini gitu, sepertinya tuh kayak nantang gitu ya untuk orang-orang yang lagi speak up di medsos nih, cuman baru aja speak up di medsos nih gitu, untuk turun ke jalan gitu, Pak. Biar Bapak tahu gitu, biar turun ke jalan gitu, biar kisruh gitu maksudnya Bapak. Ini rakyat Indonesia ini tuh sudah kayak tidak mau untuk kisruh nih di lapangan gitu, protesnya di media sosial dulu gitu. Tapi kalau misalnya ini pemerintahannya masih kayak bingung, masih kayak diem-diem baik gitu, terus masih kayak tidak acuh tak acuh gitu, ya jangan salahkan nanti kalau misalnya nanti rakyat Indonesia pada turun semua, Pak, gitu. Terus nanti kalau sudah pada turun ke lapangan semua, kitanya juga yang salah. Kitanya yang dibilang anarkis, kitanya yang dibilang ini itu. Kita protes di media sosial, dibilang kita siapa. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan organisasi kemanusiaan. Sepertinya tuh Bapak kayak menyepelekan kekuatan masyarakat Indonesia gitu ya. Yang cuman kayak melihat ini baru aja nih di Aceh, di Sabang nih yang baru aja demo gitu. Jadinya bilangnya ini sekelompok orang gitu. Tapi nanti kalau pada turun semua terus nyari Bapak jangan ngumpet gitu ya. Itu pesan saya, Pak. Hadapi itu masyarakat yang katanya Bapak, mereka ini siapa. Tengok. Rakyat sendiri macam ini keadaannya, tapi sibuk ya mikirin bangsa lain yang tidak ada kena mengena dengan bangsa Indonesia. Kenapa sih tak pikir bangsa sendiri dulu? Padahal bangsa sendiri masih banyak yang perlu diperhatikan. Coba lihat ini. Sudah lansia, warga emas kalau orang Malaysia kata. Masih lagi mencari uang di pinggir jalan, meminta. Tapi kenapa kita harus memikirkan orang lain? Coba bayangkan kalau itu adalah orang tua kita yang berpanas-panasan, berjalan kaki, ya, mencari nafkah. Sementara pendatang itu enak aja. Lihat nih, datang bawa jantung pisang hanya untuk ditukar dengan super mie. Lokasi di mana? Lokasi di Papua. Papua di mana? Di Papua, Indonesia. Sedangkan orang-orang yang datang ke Aceh ya, etnis Rohingya itu dikasih dengan makanan ayam goreng, ada tempe, ada tahu, ada sayur, bahkan enak banget. Masih juga ngeluh, nasinya dikit lah, lauknya kecil lah. Dikasih pakaian katanya nggak bagus terus dibuang. Dikasih makanan bahkan nasinya juga dibuang. Gimana kita mau nolong? Coba ya, coba. Kalau seandainya mereka itu baik-baik saja, menerima dan segala macam dengan mengikuti tata krama yang berlaku di negara kita, menghargai pemberian-pemberian kita, pasti kita akan berpikir untuk tolong dan menolong lebih lagi. Ini kayak gini gimana? Jadi kita mau nolong itu jadi pikir-pikir, ini orang kedepannya bakal gimana gitu. Bahkan ada satu video di mana mereka itu disuruh pindah doang ya, dikasih terpal gitu. Cuma dikasih terpal doang, mereka disuruh pindah susahnya minta ampun. Apalagi kalau udah dikasih pulau, apalagi kalau udah dikasih rumah, gimana itu? Terus satu lagi dapat info ya, mereka itu ada juga yang di Sidoarjo, ada juga yang di daerah Jawa yang diberikan rumah susun. Bahkan rumah susun itu rumah susun bertingkat yang bersih dan wah, fasilitasnya dikasih duit. Dan ada satu video lagi dia menyatakan kalau dia dikasih uang saku 1.250.000 ya, yang dimana mereka tidak perlu memikirkan tanggungan air, tanggungan listrik dan segala macam, dan sempat-sempatnya menyatakan kalau mereka itu tidak cukup dengan uang segitu. Melek bro, melek ya, melek. Manusia masih banyak banget lagi yang tidur di atas kardus, tidur di emperan toko, makan makanan sisa, ngerok-ngerok sampah, lu bayangin.
Bahkan ada ibu-ibu yang ketiduran karena kelaparan, bukan karena mereka malas-malesan. Kalian yang hanya kerjaannya malas-malesan doang ya, tidur sana tidur sini doang, dikasih makan masih aja ngeluh. Kalian datang dari mana? Terdampar gimana ceritanya? Ada yang bilang mereka terdampar 113 hari lah, ada yang terdampar 31 hari lah. Logikanya di mana ya? Itu kapal ya, makanannya itu dikit ya. Katanya bahkan gak ada makanan di atas kapal itu. Bagaimana mereka bisa bertahan selama itu? Nggak logik gitu. Yang lebih logik lagi pernyataan dari video yang pernah gue tonton. Kalau mereka itu diantar pakai speed, mereka bayar dengan orang yang menyelundupkan, lalu diterima di kapal tersebut seolah-olah terombang-ambing buat masyarakat Aceh, Iba ya kan. Terus gue mau nanya nih, kira-kira ya mohon maaf nih ya, tentara kita itu AL gimana ceritanya bisa-bisa kapal tersebut masuk gitu. Ini daerah teritorial kita loh, dimasuki oleh kapal secara ilegal terus dibiarkan gitu. Sampai masyarakat hampir ya, mayoritas masyarakat itu menolak tapi tidak digubris gitu. Masih tetap saja diterima. Kedaulatan Indonesia itu di tangan rakyat, bukan di tangan UNCHR. Ingat itu. Cepat selesaikan ini atau mungkin negara kita bakal chaos. Percayalah omongan saya. Dan saya bakal pilih presiden yang bisa ngusir mereka dari sini. Bukan karena saya tidak punya rasa kemanusiaan dan segala macamnya, karena saya juga membela Palestina dengan sepenuh hati. Tetapi ini beda lain cerita, karena udah terjadi di negara Malaysia. Mereka chaos di sana, mereka meminta hak yang lebih, meminta pulau, meminta ID, meminta rumah, meminta segala macam. Dan itu tidak akan mungkin bisa terjadi di Indonesia. Kita tidak akan biarkan itu terjadi di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum. Sudah mulai bertindak pemerintah, kita terus kawal jangan sampai kendor. Semua pengungsi Rohingya yang ada di Aceh dan dimanapun berada, dari Sabang juga kan katanya ada, kita kawal semuanya. Harus bersih, Indonesia harus bersih dari pengacau-pengacau itu. Udah gak usah mengatasnamakan agama Islam deh, gak usah. Kebanyakan juga yang datang ke Indonesia juga bukan orang Islam. Jadi gak usah, kemana hati nurani kalian kepada sesama saudari kita. Tai, gak ada. Saudara gue masih banyak yang butuh bantuan. Udah gue gak ngurusin saudara orang. Inilah keadaan tempat penampungan nih. dari beberapa Ini di pengungsi Sidoarjo ya. Rohingya yang berada di Sidoarjo. Nah, memang bisa Anda lihat di penampungan ini terlihat sekali tempatnya begitu layak ya, karena memang dilihat dari kondisinya, ada ruang tamu, lalu ada televisi dan juga ada kamar di sini. Dapat Anda lihat, bisa kamera maju ke sana untuk melihat kamar. Bandingkan dengan video yang di bawah ya, itu adalah veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang terlupakan. Meskipun terlihat sederhana, mendidih tahu. Memang tampak layak untuk dihidup atau ditinggali. Dan memang juga di sini juga tampak ada salah satu pengungsi Rohingya yang sedang melakukan aktivitasnya sehari-hari. Permisi, Mas Muhammad, permisi. Mas, ini Mas Muhammad sedang ngapain ini? Ini cuci beras, memasak nasi. Oke. Memang sehari-hari begini ya, setiap hari? Setiap hari masak, ya masak sendiri. Kalau gak masak sendiri, kita gak cukup uang. Ya. Kan karena memang di sini ini pengungsi Rohingya termasuk Mas Muhammad diberikan uang saku begitu ya oleh organisasi IOM ya. IOM, ya. Dan jumlahnya berapa Mas? Uangnya? Iya. Uangnya 1.250.000. Oh, 1.250.000 itu cukup nggak? Nggak cukup, nggak cukup karena itu kalau ini kan semua, kalau 1.250.000 itu semua pakaian, makanan, minuman, ya semua dalam itu. Tanggapan Mama, pengungsi Rohingya ke masih Indonesia. nerima gitu. Bunda Korla. Terdampar lagi, Apa tanggapan terdampar lagi. Bunda Korla? Hah? Nanti alasan terdampar lagi. Datang lagi satu perahu, isinya 200 orang, alasannya terdampar. Ayo kita terima. Rasa kemanusiaan. Indonesia aja masih banyak gak dimanusiakan. Indonesia masih banyak pengangguran yang susah makan. Mana itu namanya pemerintahan?
ngada-ngadi. Panas pasti Bunda Korla. Ya kan? Prabowo Bunda coplos. Sekarang Prabowo itu dia kan menteri. Dia masih jabatannya menteri kan? Menteri apa dia menteri apa? Menteri Pertahanan. Ya kan? Mana? Prabowo mana? Dia kan masih menteri jabatannya. Belum jadi presiden. Harusnya dia masih mengontrol. Itu masih tugasnya Prabowo untuk pertahanan, untuk mempertahankan Indonesia agar nggak kebobolan masuk warga asing tanpa izin undang-undang, tanpa dokumen. Prabowo kan belum jadi presiden, dia masih punya hak, ya? Dia masih punya hak untuk menantang, menendang. Dia kan menteri pertahanan, itu tugasnya dia. Mempertahankan Indonesia dari segala hal yang berbau-bau kayak gitu. Orang masuk ke Indonesia dengan ilegal, dengan alasan terdampar lah. Ini Bunda nggak bicara politik, tapi aku sebagai orang Indonesia, aku merasa prihatin. Ya, aku bukan bahas politik. Aku tidak bahas politik. Tapi aku sebagai warga Indonesia yang tinggal di Eropa, melihat warga Aceh yang ketampuhan, yang udah capek, ya, menampung mereka pada tahun 2000 berapa? 2018. Lalu wakil ini aku nggak bahas politik ya, tapi aku agak sedikit tidak setuju dengan keputusan para wakil rakyat, ya. Apalagi apa kata wakil presiden itu, menyediakan pulau untuk mereka. Enak aja dikasih pulau, orang mereka masuk dengan cara ilegal, tidak punya persyaratan, mereka tidak memiliki dokumen yang lengkap. Dengan alasan mereka kata terdampar. Enak betul. Masa Indonesia mau tertipu sih sama para mafia? Itu kan kerjaan para mafia. Dengan alasan terdampar. Mereka bukan terdampar. Mereka memang udah punya tujuan ke Indonesia, mau cari makan, mau tempat tinggal, minta tanah, dikasih pulau. Jangan harap mereka mau keluar dari pulau itu kalau mereka udah beranak pinak. Ya, jangan harap. Ini nggak ada istilah kata kemanusiaan. Itu bukan alasannya. Itu bukan alasan. Nggak ada rasa itu bukan kemanusiaan. Mereka sendiri yang mau cari beban. Mereka sendiri yang mau repot. Mereka sendiri yang menyusahkan diri mereka. Kalau mereka ditolak, itu wajar. Harusnya negara Myanmar yang menerima mereka. Harusnya negara Myanmar yang turun tangan. Enak aja Myanmar menolak mereka, kita nerima. Alasannya apa? Alasannya kena seagama. Seagama pun nggak punya etika. Dikasih makan nggak cukup. Dikasih duit nggak cukup. Dikasih tempat tinggal nggak mau. Dikasih tempat tinggal nggak cukup. Malah minta tanah. Itu bukan seagama. Di agama mengajarkan rasa syukur. Mereka kufur nikmat. Baiklah, sebagai warga negara Indonesia, saya juga ingin mengeluarkan tanggapan saya mengenai isu terdamparnya puak-puak ini ke tanah air saya. Saya sangat membantah. Karena apa? Daripada kita menolong orang lain, bangsa lain, kita utamakan dulu bangsa kita. Kita sempurnakan dulu negara kita. Kita makmurkan dulu rakyat kita sendiri. Kita sejahterakan rakyat kita sendiri. Apa kontribusi mereka di negara kita? Sehingga kita harus menampung mereka. Dan yang paling menyedihkan ya, wakil presiden ya mengatakan ingin
atau menyarankan ya kalau tidak salah macam itu, menyarankan untuk memberikan satu pulau agar mereka yang terdampar ini, puak-puak yang terdampar ini ditaruh di situ. Sementara para pahlawan kita ya berkorban tumpah darah di Indonesia itu untuk memerdekakan negara Indonesia dari penjajah. Terus datang nih ya warga asing ingin numpang di tempat kita. Sekarang memang mereka mengatakan terdampar. Terdampar kok selalu begitu ya, dari tahun 2017, 2018 terdampar. Jangan bilang ya Pak Jokowi tidak menanggapi hal ini. Tahun 2018 atau 17 macam itu, Pak Jokowi sudah menentang kehadiran mereka. Tidak menerima ya kehadiran mereka di Indonesia. Di Aceh tepatnya ya. Tapi apa yang Pak Jokowi dapat? Malah dihujat. Ya sekarang kejadiannya macam ini. Kita tengoklah bangsa kita sendiri, mau cari makan pun susah. Ada yang rela ya menggadaikan nyawa, berenang di tengah laut, di lumpur-lumpur untuk masuk ke negara Malaysia. Ada yang lama tinggal di Malaysia ini menjadi ilegal, tak mau pulang ke tanah air karena apa? Sedikit lowongan pekerjaan. Jadi daripada kita memikirkan bangsa lain yang tidak ada kena-mengena dengan Indonesia, lebih bagus kita pikirkan negara kita sendiri. Kita bangun Indonesia, kita sejahterakan rakyat kita sendiri. Ya, daripada kita membantu mereka, bukan kita tidak punya hati nurani, tidak punya peri kemanusiaan. Belajar dari pengalaman atau kejadian di Malaysia ini ya. Mereka datang ditampung dengan baik hatinya rakyat Malaysia ya, diberi tempat. Tapi pada tahun 2020 cari sendiri apa yang mereka buat. Mereka meminta hak mereka minta tanah untuk bangsa mereka. Mereka buat community. Lihat dari awal video, makanan saja mereka tidak pandai bersyukur. Sementara rakyat kita sendiri, jangankan makan ayam ya, nasi aja mungkin ada tuh. Bangsa kita, rakyat kita yang tidak bisa makan nasi. Lihat sendiri ya, nenek-nenek sudah lansia, pergi jalan ke jalan-jalan untuk mencari makan. Lihat tadi ya, kakek-kakek yang sudah lansia, sudah tua begitu, masih membawa barang. Dan seenaknya puak-puak ini yang tidak tahu dari mana asalnya. Saya tahu mereka dari mana, tapi saya pura-pura tidak tahu. Karena tidak logik aja ya. Masa selalu terdampar? Dan kenapa harus di Indonesia? Kenapa harus Malaysia? Kenapa tidak di negara yang sedang krisis manusia itu? Di mana tuh? Di negara Arigato ya? Negara Doraemon. Kenapa nggak di situ saja mereka terdampar? Di sana kan lagi krisis manusia. Kenapa di Indonesia? Indonesia sudah ramai penduduknya. Ya, kita tidak perlu memikirkan bangsa lain, tidak perlu baik dengan bangsa lain. Dan satu lagi ya, tadi ya ada video Bapak apa itu? Saya tidak mengenal beliau ya, tetapi statementnya mengatakan siapa mereka? Latar belakang mereka siapa? Kami rakyat Indonesia dari Sabang hingga ke Merauke menolak keras puak-puak ini untuk tinggal di Indonesia. Suara rakyat sangat berkuasa untuk Indonesia ya, Pak. Jadi jangan pula Bapak seolah-olah tidak mengenal kami. Bapak lebih mengenal bangsa-bangsa pendatang itu yang Bapak tidak tahu bagaimana kelakuan mereka. Ke sini Pak, ke Malaysia. Orang Indonesia yang tinggal di Malaysia pasti sudah kenal perangai mereka ini. Ya. Saya bukan resis ya, tapi ini kenyataan. Pengotor. Tidak tahu ya undang-undang. Ibarat kata
Orang Jawa enek ngelihatnya, enek. Tahu nggak? Jadi kalau ada segelintir orang Indonesia yang setuju dengan membiarkan mereka tinggal di Indonesia, kalian akan membuat penyesalan. Karena penyesalan itu datangnya belakangan. Lihat komentar dari orang Malaysia mengatakan apa? Jangan sampai rakyat Indonesia ya melakukan kesalahan yang pernah mereka lakukan. Apa kesalahannya? Mereka menerima puak-puak ini di negara mereka. Bukan waktu yang lama ya, baru beberapa tahun sudah berkembang biak, beranak pinak di sini. Sehingga ingin mengusir mereka ke tanah air mereka sendiri. Tidak bisa lagi gitu. Padahal ya di Bangladesh sana sudah dibangun itu satu tempat dari hasil uang yang telah dikumpul dari seluruh negara di dunia ini. Tapi kenapa mereka memilih untuk datang ke Indonesia di Malaysia? Why? Dua negara ini. Why? Kenapa? Kenapa harus kita yang pening dengan masalah mereka? Sementara rakyat kita sendiri pun masih ramai yang perlu diperhatikan. Ya, saya cukup sedih melihat keadaan Indonesia sekarang. Karena apa? Karena kami di Malaysia ini sudah kenal sekali dengan puak-puak ini. Dengan bangsa yang tidak tahu bersyukur ini. Lihat saja ya, komplain tentang makanan. Aku memang menyirap betul lah. Ya, rasa nak bagi penampo aja. Ini bangsa-bangsa biskut tiger lah ini. Yang tak tahu berterima kasih. Udah menumpang. Dikasih tumpang. Lepas itu seolah-olah teraniaya. Kalau memang tidak rasa cukup, kembalilah ke negara sendiri ya kan. Jadi maksudnya porsinya mau macam mereka yang satu orang itu makannya macam belasaka pemirsa, macam apa, nyimpan genderuwo di badannya, makan macam orang nggak pernah makan 5 tahun. Pemirsa nggak tahu ya, itulah perangai mereka. Padahal kita di Indonesia ya membeli beras saja susah. Jadi kenapa kita harus membebani Republik Indonesia dengan kedatangan puak-puak ini? Hantar mereka ke tempat mereka. Jangan terima. Jangan gadai negara Indonesia. Ya, nangis Ibu Pertiwi melihat ini. Hargai pengorbanan pahlawan kita. Memerdekakan negara Indonesia dari penjajah. Jangan kita tampung. Jangan sampai kita dijajah dengan pendatang asing. Belajar dari pengalaman Malaysia. Cari tahu, buka di YouTube. Kalian ketik saja. Ini bagi orang-orang yang setuju ya. Tapi saya yakin rakyat Indonesia ramai yang tidak setuju. Karena kita harus bersatu mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dari warga asing yang ingin menjajah negara kita. Jangan sampai tergadai. Kasihan cucu cicit kita. Kasihan anak-anak kita nanti menghadapi puak-puak macam ini. Dari awal saja sudah kita lihat bagaimana perangai mereka. Oh ya, ada satu video ya yang telah saya temuin, satu wawancara dari salah seorang Rohingya yang mengatakan mereka itu ternyata bayar sebanyak 20.000 daka pemirsa ya. Seperti ini cuplikannya. Dengan Bapak siapa? Saya nama Muhammad Idris. Bapak Idris, Anda pergi kemana? Pergi ke Indonesia. Berapa lama ke 27 hari sudah naik. Sudah 27 hari di laut. Kalau sekarang Anda sudah berada di mana sekarang? Sekarang ada di Indonesia. Di Indonesia. Setelah Indonesia Anda mau pergi kemana? Pergi tak tahu lah.
Belum tahu kemana perginya. Belum tahu. Naik apa Anda ke sini? Naik kapal lama. Naik kapal. Dari mana Anda berangkat? Dari mana itu Anda berarti itu Indonesia, Bangladesh camp. Dari Bangladesh camp di mana? Bangladesh camp namanya apa? Indonesia. Nah, nama campnya di Bangladesh apa? Nama tempatnya? Itu Teknap Sibolok. Sibolok. Ya. Anda naik berapa bayar untuk sampai ke Indonesia? Banglawan 20 ringgit TK. 20.000. Ribu. Untuk berapa orang? Itu satu family saja. Satu family 20.000. Ya. Itu Anda bayarnya sama siapa? Itu Bangladeshnya orang. Dari orang Bangladesh juga di sana. Anda dikasih kapal Ya. dan makanan Anda disiapkan. Ya. Nanti ini sudah sampai di Indonesia. Ada tujuan yang lain kemana Anda berangkat setelah dari Indonesia? Harus berarti sudah sampai di Indonesia. Ya, sampai Indonesia. Lihat, kalau terdampar, kenapa mereka harus bayar? Jadi mereka memang betul lah apa yang dikatakan Bunda Korla itu memang betul, mereka bukan terdampar, tetapi memang sudah ada tujuan mereka ke Indonesia. Jangan bebani negara Indonesia dengan bangsa ini. Indonesia sudah mau maju. Sudah maju, bukan mau lagi, sudah maju. Jangan kita porak-porak. Saya sebenarnya emosi sampai ngomong pun sudah tak terkontrol ya pemirsa. Sebab saya tidak ingin ya kejadian di Malaysia terjadi di Indonesia sana. Buka mata kita pemirsa. Ya, teman-teman. Ya, sahabat-sahabat di Indonesia, jangan sampai kita terima mereka. Biarkan mereka kembali ke tanah mereka, ke negara mereka. Kita utamakan bangsa kita dulu. Kita sejahterakan bangsa kita sendiri. Ya, untuk wakil rakyat, tolonglah perhatikan bangsa sendiri, rakyat Indonesia sendiri. Tidak perlu kita memikirkan orang lain. Belum tentu kita susah, mereka juga akan menolong. Tidak perlu memberi bantuan yang orang itu tidak tahu berterima kasih, tak pandai bersyukur. Berapa ramai, berapa banyak case kejahatan yang telah dibuat puak-puak ini di Malaysia. Kalian cari sendiri di YouTube, ya. Di ujung jari saja kalian cari. Sudah banyak terungkap. Ada itu di jejak di digital, kalian cari saja. Jadi jangan kalian ingin diamkan. Dan satu lagi ya, hampir saya lupa. Betapa nikmatnya, betapa enaknya hidup mereka ya. Diberikan rumah susun dan dibiayai sebanyak 1.250.000 rupiah. Jadi mereka nggak perlu lagi mikirin apa-apa. Itu pun katanya kurang. Gimana nggak kurang? Beranak aja kerjaan ya. Udah tahu nggak ada tempat tuh nggak usah beranak perinak macam itu. Geram betul saya pemirsa ya. Kotor negara saya dibuat macam itu. Macam itulah perasaan orang-orang Malaysia yang didatangi puak-puak asing yang tidak memiliki dokumen, yang mijak kepala. Macam inilah perasaan kita sekarang ini. Ya, jangan sampai tergadai negara kita hanya karena mereka ini. Ya. Jadi untuk para wakil rakyat, tolonglah dengar suara rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada yang setuju, tidak ada yang menerima mereka. Jangan berandai-andai ingin memberikan pulau ini pulau itu, jangan. Antar mereka ke negara yang krisis manusianya. Di Indonesia itu sudah ramai, di Malaysia juga sudah ramai. Kenapa harus di dua negara ini? Kenapa tidak di negara lain? Banyak juga ya di negara lain. Kenapa harus di Malaysia, di Indonesia? Terdampar. Masa terdampar tiap bulan? Aneh aja. Kayak enggak ada itu ya. Enak aja ya. Dibiayain, dikasih rumah. Sedangkan rakyat sendiri masih ada yang tidur di kolong jembatan, di pinggir jalan, makan enggak makan, ngorek-ngorek tong sampah untuk melangsungkan hidup begitu. Meneruskan hidup untuk ke besok. Ada yang tidak sekolah karena tidak punya biaya untuk sekolah. Datang pula mereka seenak
jidatnya aja minta tanah lah, diatur nggak bisa, dikasih makan nggak tahu bersyukur. Mak kau hijau bilang sama bangsa-bangsa puak-puak ini memang benalu betul. Marah saya pemirsa ya. Saya minta maaf lah karena inilah perasaan saya, karena itu kedaulatan kita jaga. Ya, seperti yang dikatakan abang yang dalam video ya. Perairan atau tepi pantai, di tepi laut. Di laut itu kan ada yang namanya TNI Angkatan Laut. Ini minta maaf lah ya Pak. Kok bisa Pak mereka itu lolos? Kok bisa mereka itu mendarat di Aceh sana Pak? Kenapa bisa Pak? Mereka nggak punya dokumen loh Pak. Ya, jadi netizen Indonesia atau rakyat Indonesia sekarang ini merasa, aduh capek-capek kerja, ngumpuli duit untuk beli tanah, ya. Sementara orang luar, bangsa luar yang nggak ada DNA-nya dengan Indonesia, mau dikasih pulau, ditampung, dibiayain. Wah kalau begitu tutorial dong jadi bangsa benalu macam ini ya. Tutorial dong macam mana? Enak juga nih kayaknya ya jadi warga-warga terdampar ya. Perhatikan rakyatmu sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, wakil rakyat. Perhatikan rakyat Indonesia dulu, baru negara orang. Jika negaramu, ya, negara kita, bangsamu sudah sejahtera, sudah tercukupi, tidak ada yang tidur di kolong jembatan, tidak ada yang merempat di negara orang, menggadai nyawa di perairan orang, barulah tolong negara lain, tolong bangsa lain. Tetapi tidak menerima mereka di negara sendiri. Belajar dari pengalaman atau kesilapan rakyat Malaysia. Itu dari saya ya, tanggapan saya sebagai warga negara Indonesia. Saya menyuarakan tidak setuju atas penerimaan mereka di Indonesia. Karena apa? Karena rakyat kita sendiri pun masih ada yang belum diperhatikan. Contohnya seperti di Papua. Itu orang Indonesia. Ya, mau makan enak aja mereka harus tukar-tukaran barang itu. Gimana coba? Sementara pendatang makan ayam, makan udang nggak cukup. Aku hentak pala kau, retak ginjal kau macam itu kan. Geram pemirsa. Tapi itulah ya. Kita harus menyuarakan. Jangan sampai kita diam. Kita harus pantau ini. Supaya para pemimpin ini jangan terlena. Biar diantar aja. Itu kan udah dibangun itu tempat untuk mereka. Kenapa harus ke Indonesia pula? Ya. Karena Indonesia sudah maju. Ya, mereka mau cari makan dengan organisasi yang menolong mereka. Kemanusiaan, katanya kemanusiaan. Sementara di Indonesia sana pun masih ramai yang tidak dimanusiakan. Rakyat sendiri belum dimanusiakan udah mau manusiakan bangsa lain. Heran kali aku. Gitu ya pemirsa. Jadi jangan sampai tenggelam ya teman-teman di Indonesia. Kita harus menyuarakan hak kita. Pilih presiden dan wakil presiden yang menentang kedatangan benalu-benalu ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.